Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para sepuh, para pini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Husna yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara, dan telah menyebutkan siapa Abu Nu'aimin, Abu Nu'aim, min hadisi Makhulin, dari hadisnya Makhul, rahimahullah, an Ismaila, dari Ismail ibni Ayyash, rahimahullah, an Abi Mu'ad, dari Abi Mu'ad, Utbah ibn Humaid, Utbah ibn Humaid, an Makhul, dari Makhul, an Wasilah ibn al-Asqa, dari Wasilah ibn al-Asqa, anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi dalam hadis ini? Uhduru, datanglah kalian, mautakum, kepada orang yang akan mati di antara kalian, walaqinuhum, dan bimbinglah mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, wabashiruhum, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka bil jannati, dengan surga. Fa innal hakima, maka sungguhnya orang yang cerdas sekalipun, minar rijali, dari kalangan lelaki,
orang yang cerdas sekalipun akan yatahayyaru bingung inda dzalika ketika itu, inda dzalikal masri'i ketika mengalami permulaan kematian itu. Wa inna syaitana dan sungguhnya syaitan aqrabu ma yakunu min ibni Adam, sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada anak Adam yang mengelilingi orang yang akan mati itu. Inda dzalikal masri'i pada saat permulaan kematian itu. Walladzi nafsi biyadihi dan demi zat yang diriku di dalam genggamannya, la mu'ayanatu malakil mauti, pastilah menyaksikan malaikat maut, melihat malaikat maut adalah asyaddu, lebih dahsyat, min alfi darbatin bisayfi, dibandingkan dibacok 1000 kali dengan pedang, atau dibacok dengan 1000 pedang. Walladzi, maaf, lebih parah daripada dibacok 1000 kali dengan pedang. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang diriku dalam genggamannya, la takhruju nafsu abdin, tidaklah keluar jiwa atau nyawa seorang hamba, minat dunia, dari dunia, hatta yata'allama kullu irqin minhu, hingga merasakan sakit setiap atau sekujur tubuhnya, ala hiyalihi, atas upaya malaikat untuk mencabut nyawanya itu. Hadis ini gharibun, asing. Gharib itu artinya tidak banyak rawinya ya. Min hadisi makhulin, dari hadis yang makhul. Lam naktubhu, tidaklah kami mencatatnya, illa min hadisi Ismailah, kecuali dari hadisnya Ismail. Namun insyaallah sependek yang saya pahami, hadis ini maknanya sahih. Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, yang pertama, kita diperintah memang untuk menemani saudara kita yang akan meninggal dunia, dan kita diperintah untuk menalqin. Menalqin itu membimbing. Membimbing orang yang akan meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, ini maknanya sahih karena sesuai dengan riwayat-riwayat yang sahih dalam hal ini. Yang pertama, yang kedua, kita disuruh memberikan kabar gembira kepadanya dengan surga. Di riwayat yang sudah kita bahas kemarin, bahwa orang yang mengalami proses kematian itu harus didorong untuk berbaik sangka kepada Allah, harus berharapan baik kepada Allah. Jadi komposisi harapan itu harus dominan saat sakaratul maut. Seseorang ketika dekat dengan kematiannya, yang diperbesar harus harapannya, bukan rasa takutnya. Yang harus diperbesar adalah husnudzon dan harapannya kepada Allah, bukan takutnya kepada Allah kalau udah menjelang meninggal itu. Makanya dalam riwayat-riwayat yang kemarin kita sebutkan ya, dorong mereka untuk berharapan baik kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah, dengan mengatakan misalnya, jenengan tidak usah khawatir, bertahun-tahun panjenengan jadi pengurus masjid, insya Allah lah, tidak mungkin Allah cuek terhadap panjenengan. Wong panjenengan selama ini ngurus rumah Allah, tidak mungkin Allah cuek, tidak mungkin. Itu mendorong orang untuk berbaik sangka kepada Allah. Gak usah khawatir, insya Allah panjenengan masuk surga, gak usah khawatir insya Allah. Wong jenengan selama ini baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama. Terus gitu. Itu tujuannya supaya yang bersangkutan itu berharapan baik kepada Allah dan berhusnudzon kepada Allah. Karena ana inda dzanni 'abdi bi, aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau sudah menjelang meninggal, jangan diperkuat khaufnya, tapi yang diperkuat adalah rojaknya, harapannya. Yang diperkuat adalah
husnudzannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian fa innal hakima minar rijali yatahayyaru 'inda dzalikal masri'. Orang yang cerdas sekalipun saat mengalami sakaratul maut dia akan mengalami kebingungan saking dahsyatnya sakaratul maut. Saking dahsyatnya sakaratul maut. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah itu menyebutkan bahwa seseorang ketika mengalami sakaratul maut itu seperti orang yang sedang mengigau. Ada sebuah riset yang pernah saya ikuti saat itu beberapa tahun yang lalu, udah lama ya, yang mengatakan bahwa kadar IQ seseorang menjelang kematiannya itu bisa sampai di bawah kadar IQ-nya orang yang idiot. Saya lupa angkanya, itu ada angka-angkanya. Jadi betul-betul di bawah sadar. Jadi jangan mentang-mentang kita hari ini orang yang sangat cerdas, hafalannya kuat, kita meremehkan, berharap kepada Allah hanya karena kita yakin pasti bisa mengucap la ilaha illallah, nggak akan abai, tidak bisa. Saat itu kita betul-betul butuh pertolongan Allah untuk bisa mengucap la ilaha illallah. Maka jangan meremehkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maka jangan meremehkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan remehkan doa-doa itu. Karena saat-saat seperti itu kita sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu wa inna syaitana aqrabu ma yakunu min ibni adam 'inda dzalikal masri'. Ketika saat kematian, proses kematian itu, posisi setan dari bangsa jin itu sangat dekat kepada manusia itu, bahkan melebihi keluarganya yang ada di situ. Dalam riwayat yang sahih dari Siti Aisyah radhiyallahu anha disebutkan kalau ada orang mau meninggal dunia, iblis akan mengerahkan pasukannya dari bangsa jin untuk menggoda orang yang akan mati itu guna su'ul khatimah. Iblis akan mengerahkan pasukannya dari bangsa jin untuk memalingkan orang yang akan mati ini supaya apa tadi? Su'ul khatimah. Makanya di surah Al-Mu'minun ayat 97-98 itu kita diajari sebuah doa. Yang doa itu ajarkan persis sebelum Allah bicara tentang kematian di ayat 99 sampai dengan 100. Apa doa itu? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu apa itu doa itu? Mohon kepada Allah agar jangan sampai setan bisa mendatangi kita. Itu kita diajari doa oleh Allah, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu kita diajari oleh Allah doa agar setan jangan sampai bisa mendatangi kita. Setelah itu Allah bicara tentang kematian, ayat 99-nya itu. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu ngomong. Loh, katanya mati, ngomong. Ya berarti dia enggak mati. Tapi kata Qur'annya mati. Iya, mati jasadnya. Kok ngomong rohnya?
Apa kata ruhnya? Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Kata yang sudah mati itu ngomong gitu. Untuk apa balik ke dunia? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Jadi orang mati itu menyesal. Itu untuk sesuatu yang dia mampu tapi tidak mau, itu nyesel. Kalau tidak mampu enggak nyesel. Oh enggak mampu kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau mampu tapi tidak mau, nyesel itu, pengen balik ke dunia lagi. Kata Allah apa? Kalla, tidak boleh, kata Allah. Kalla, tidak boleh. Kalau boleh pulang semua itu. Kata Allah, kalla, tidak boleh, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu kalimat itu pasti diucapkan, kata Allah. Tapi penyesalan setelah kematian itu percuma tak berguna. Wa min waraihim barzakh, dan di hadapan mereka ada barzakh, dinding yang kokoh, hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya ini? Maknanya pada saat kematian itu kita amat sangat butuh pertolongan Allah. Di antaranya adalah agar setan jangan sampai bisa mendatangi kita. Maka doanya sudah Allah ajarkan langsung. Kalau Allah mengajarkan langsung berarti ini penting banget doa ini. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini supaya setan tidak bisa mendatangi kita. Dan doa ini persis Allah ajarkan sebelum Allah bicara tentang kematian. Dan ini jangan dibaca menjelang mati, dari sekarang. Mentang-mentang masih lama matinya Ustaz. Oh jadi sopo lama. Tadi kepot mendadak golek gawe. Dari sekarang kita baca. Kapan Ustaz? Sependek yang saya pelajari tidak ditentukan waktunya. Berarti kapan saja. Monggo kapan saja. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Di samping Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di samping ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahu akbar. Lanjut. Terus kemudian dikatakan tadi dalam riwayat ini bahwa melihat malaikat maut itu sangat menegangkan. Bahkan digambarkan tadi seperti apa tadi? Ditebas dengan pedang 1000 kali. Ini istilah saja. Di sini nanti insya Allah kita ketemu ya. Entah sudah atau belum di bab kita ini. Tadi di kitab nanti ketemu. Ada riwayat yang menyebutkan ketika Nabi Ibrahim penasaran kepada malaikat maut dan beliau berkata kepada malaikat maut, tunjukkan kepada saya bagaimana bentuk Anda ketika mencabut nyawa seorang mukmin. Maka malaikat maut menampakkan wujudnya yang sangat indah, wangi, sopan, murah senyum, santun. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak usah ngelihat surga, ngelihat sampean aja udah sopan nang orang beriman itu. Riwayat ini nanti sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Nahl ayat 32, lengkapnya 30, 31, 32. Ketika malaikat maut hendak mencabut nyawa orang yang beriman, itu SOP-nya wajib permisi terlebih dahulu. Ketika mau mencabut nyawanya orang yang bertakwa dalam konteks ayat itu dengan cara SOP-nya wajib apa? Permisi terlebih dahulu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang baik, yang diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya, malaikatnya mau nyabut nyawa harus permisi terlebih dahulu. Salamun alaikum, permisi dulu. Jadi kalau kita ingin kepada kita malaikat maut permisi dulu, monggo.
Kita mumpung masih hidup ini berusaha menjadi orang yang bertakwa, orang yang baik menurut Allah. Itu adalah orang yang bertakwa. Ya, nanti malaikatnya untuk kita insya Allah permisi dulu, amin insya Allah. Tapi permisi mau nyebut nyawa. Ya mending daripada nggak permisi, nggih. Permisi dulu mau nyebut nyawa. Salamun alaikum, permisi dulu. Tapi kalau yang akan mati itu orang yang jahat. Kata Nabi Ibrahim, tampakkan ke saya bagaimana kalau Anda mencabut nyawanya orang yang kafir atau orang yang zalim, orang yang jahat, bagaimana bentuknya? Maka malaikat maut merubah wujudnya dalam wujud yang sangat buruk, baunya busuk, omongnya kasar, bahkan keluar api, pokoknya jelek, kawasar, bawadek ambunis, pokoknya serba kawenak suara. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, gak usah ngelihat neraka, ngelihat kamu saja orang yang akan mati sudah cukup tersiksa, kata beliau. Allahu Akbar. Itu semoga kita tidak termasuk yang kedua itu ya. Amin. Allahumma amin. Dan secara umum makna hadis ini kenapa saya bilang sahih? Karena dalam hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Ketika orang yang akan meninggal itu sudah menyaksikan kehadiran malaikat maut, ini kenapa kok dahsyat, melebihi dahsyat ditebas oleh pedang 1000 kali tadi itu. Kata Nabi Aukamakal dan riwayat itu, orang yang akan mati itu mengalami 2 keresahan yang sangat. Orang yang akan mati itu mengalami 2 keresahan yang sangat. Dan ini keresahan yang luar biasa. Yang pertama tentang keluarganya yang akan ditinggalkan, dan yang kedua tentang kemana setelah ini dia pergi. Dalam riwayat itu disebutkan, dijelaskan para ulama, kalau dia punya anak, terutama tentang anak-anaknya yang diresahkan. Bagaimana keluarga saya, bagaimana keadaan anak-anak saya sepeninggal saya. Kalau dia orang yang baik, maka keresahannya dijawab oleh para malaikat rahmat yang menyertainya, yang mengawalnya, yang menemaninya selama ini. Apa kata para malaikat rahmat? Mengatakan, Anda tidak usah khawatir, anak-anak Anda, keluarga Anda, terutama anak-anak Anda, kalau punya anak ya, itu akan dibaikkan keadaannya oleh Allah karena kebaikan Anda. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Boya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Termasuk lemah syahwat. Supaya enggak lemah, kata Allah, mbok ya bertakwa kepada Allah dan berkata yang jujur. Jadi sedikit banyak laku takwa kita sebagai orang tua, sedikit banyak laku jujur kita sebagai orang tua, itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. An-Nisa ayat 9. Ini dalil nirakati anak, ini dalil nirakati anak ini. Dalil apa? Nirakati anak. Ya, orang tua kalau takwa, orang tua kalau jujur, sedikit banyak laku jujurnya, laku takwanya akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anaknya. Allahu Akbar. Pun lanjut. Sebaliknya kalau orang yang duablek, orang yang zalim, orang yang kafir, ketika dia teriak bagaimana keadaan keluarga saya, terutama anak-anak saya sepeninggal saya, oleh malaikat enggak dijawab.
Kalau bahasa kita mbuh. Nah, mbuh itu apa? EGP memang gue pikirin. Enggak dijawab oleh malaikat. Dalam keresahan yang luar biasa, enggak terjawab, enggak jelas bagaimana keadaan keluarganya sepeninggal dia. Kemudian diresahkan dan keresahan yang kedua, setelah ini saya kemana? Surga atau neraka? Kalau orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang saleh, dijawab oleh malaikat. Versi Ahmad riwayatnya redaksinya mirip di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 30 itu. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih, Anda dijamin masuk surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Tapi kalau yang dwablek sing nawakal sing gek kafir pisan, naudzubillah min syarri dzalik nggih. Saya ini masuk surga apa neraka? Gak dijawab sama malaikat. Mbuh. Gak dijawab. Maka dalam keadaan yang satunya tenang tadi, yang satunya gelisah itu dicabut nyawanya. Yang versi Ahmad riwayatnya untuk orang yang baik tadi, ruhnya dicabut dari arah ubun-ubun yang ketarik dari arah kaki. Ditarik set. Ini sakit ini, sakaratul maut ini swakid pakai dal ini. Pokoknya sakit, innalil mauti sakarat kata Nabi. Swakid pakai dal. Ditarik terus, nanti berhenti sampai di kerongkongan, berhenti sebentar. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Saat itulah orang yang akan mati itu melihat tempat tinggalnya. Orang yang baik melihat surga. Semoga kita melihat surga. Amin. Allahumma amin. Bahkan semoga penghuni terindah, penghuni paling mulia surga menampakkan diri, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin insyaallah. Maka orang itu melihat surga itu kayak saweneng. Saking sawenengnya, sakitnya sakaratul maut hilang seketika. Gak kroso kata para ulama, itu gak terasa. Begitu melihat surga, sakitnya sakaratul maut hilang seketika. Saking sawenengnya kata para ulama. Para ulama berdalil pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika kaum wanita diberi buah plus pisau, disuruh keluar Nabi Yusuf untuk membagikan menu-menu yang lain. Di saat mereka mengupas buah itu, tak terasa tangannya kena pisau, itu enggak terasa, saking kesengsemnya melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Kata para ulama, ngelihat Nabi Yusuf aja enggak terasa sakit, apalagi melihat surga, kata para ulama. Itu dalilnya para ulama itu diantaranya. Allahu Akbar. Semoga untuk kita surga ya, amin. Allahumma amin insyaallah. Ngaji kali donga nggih. Semoga Allah ijabah, karena di antara saat yang mustajabah adalah saat kita ngaji begini, terutama kalau itu di masjid. Mustajabah insyaallah. Hadisnya sahih Muslim. Lanjut. Tapi kalau orang yang jubahat tadi, dalam riwayat yang saya sebutkan tadi itu, dicabut nyawanya sak karepe malaikat. Mbuh teko silite, mbuh teko dodone, mbuh teko sak karepe. Tapi tetap ujungnya sampai sini berhenti dulu. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Yang dilihat apa yang dilihat? Itu Al-Waqi'ah 83 dan seterusnya. Apa yang dilihat sampai sini? Karena dia orang cubahat, ngelihat neraka dia. Melihat neraka. Lihat neraka. Lihat neraka. Beda sama yang pertama tadi. Ini enggak mau keluar kalau yang ini. Rohnya enggak mau keluar. Wes sakaratul mautnya dahsyat, ngelihat neraka enggak mau keluar. Sementara ajal harus tepat waktu. Sebagian negosiasinya Allah abadikan dalam Al-Quran di surah Al-Munafiqun ayat 10. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, andaikan kematian saya bisa ditunda sebentar saja,
Saya mau sedekah dan menjadi hamba-Mu yang soleh. Negosiasi supaya bisa ditunda kematiannya sebentar saja. Tapi kata Allah di ayat 11-nya, ajal tidak bisa dinegosiasikan atau diakhirkan, walaupun cuma sesaat. Harus mati, tapi tidak mau keluar rohnya ini. Karena nggak mau keluar, ajal harus tepat waktu, dipukul. Al-An'am ayat 93, Surah Muhammad ayat 27, dipukul ini orang, suruh keluar. Ayo, metu, keluar. Yang versi Ahmad redaksinya, ya ayyatuhan nafsul khabithah, jiwa yang busuk, ayo keluar. Paksa keluar. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Semoga kita tidak termasuk yang ini ya. Amin. Allahumma amin. Tapi kalau yang beriman tadi lain, ngelihat surga, kesawaneng, dengan senang hati mau keluar rohnya dari jasadnya, sehingga disebutkan dalam riwayat itu, yang versi Ahmad redaksinya mirip akhir surah Al-Fajr ayat 27 dan seterusnya itu. Kata malaikat yang bagian berbisik membisiki, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang tenang, silakan kembali pada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Itu versi Ahmad itu redaksinya itu. Maka roh ini senang hati mau keluar, disambut oleh para malaikat rahmat dengan kain sutra dari surga. Kalau yang kedua tadi ya, alih-alih disambut dicengkewing, dicengkewing apa? Tenteng, seret. Nauzubillahi min syarri dzalik. Semoga kita min ashabil jannah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Oh, lanjut. Nah, tadi dikatakan bahwa setan-setan itu mendekat untuk memalingkan orang ini dari la ilaha illallah. Makanya di samping tim talqin dekat kuping itu harus ada sekitarnya yang membaca Al-Quran. Kalau di Bulughul Maram, laqidu mautakum iqra'u mautakum Yasin. Bacakanlah orang yang akan mati di antara kalian itu Yasin. Itu tujuannya untuk ruqyah itu, supaya pengaruh setan itu melemah. Tapi yang dekat kuping jangan yang Yasin, yang dekat kuping tetap yang bagian talqin. La ilaha illallah. Ngoten nggih? Nah, itu bacaan Al-Qur'an itu untuk melemahkan pengaruh setan. Nah, tapi saya bilang kemarin nggih, jangan ngandelin orang. Jangan ngandelin orang. Kita harus ngandelin Allah. Makanya rajin-rajin baca doa tadi, napa? Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Supaya setan tidak bisa mendatangi kita gitu loh. Jangan ngandelin orang, oh anak saya soleh semua, anak saya solihah semua, istri saya solihah, santri saya banyak. Pasti banyak yang mengawal saya saat kematian saya. Jare sopo? Saya ceritakan kemarin sini ada seorang kiai, santrinya banyak, mati sendirian dalam mobilnya. Makanya tidak usah ngandelin orang, yang kita andalkan itu Allah saja. Makanya kita dari awal dan sekarang rajin-rajin doa. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Di samping Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di samping ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena banyak orang mati itu di tengah-tengah keluarganya itu matinya sendirian, enggak ada yang sempat nalkin karena saking enggak taunya keluarganya kalau dia sedang dalam kematian itu. Makanya jangan ngandelin orang itu aja. Yang kita andalkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Faslun ay hadza faslun, ini fasal penjelasan. Qala ulamauna, berkata siapa ulama kami, siapa ulama kita, kata Imam Al-Qurtubi, talqinul mauta hadhil kalimata sunnatun ma'suratun amila bihal muslimun. Menalkin orang yang akan mati dengan kalimat
la ilaha illallah ini adalah sunnatun maksuratun, sunnah yang bersumber dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana amila bihal muslimun, kaum muslimin telah mengamalkannya. Jadi kalimat talqin itu la ilaha illallah atau lengkap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau lebih lengkap lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalau sangat sadar. Nah, ini yang kemarin saya jelaskan di sini ya. Bagaimana Ustadz kalau seandainya orang yang mau kita talqin itu sudah sangat gak sadar, ngerinya pas la ilaha belum nyebut illallah mati. Bagaimana kalau begitu? Saya jawab kemarin, kata para ulama di sini ya, yang penting itu hatinya. Karena kita berbaik sangka maksud dia dalam hati itu la ilaha illallah. Jadi apa yang di lisan itu nggak ngaruh, karena pasti hatinya sudah duluan la ilaha illallah. Ngatan dia nggak usah khawatir, tetap talqinnya la ilaha illallah. Adapun dia nggak sampai illallah mati, kata para ulama itu tetap dihukumi la ilaha illallah, karena hatinya itu sudah mendahului. Kalau lisan kan terbatas karena keluarnya nyawa tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita break adzan dulu nggih. Monggo. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh monggo kalau silakan, ada. Pak. Ada yang mau tanya? Yang di belakang barangkali
supaya jelas semua. Jelas semua nih? Atau tidak jelas semua? Sebelum saya tutup, talqin itu harus pelan-pelan ya. Jadi jangan ngotot gitu. Jadi orang kita talqin la ilaha illallah, begitu dia bisa mengucap la ilaha illallah udah diamin sampai meninggal. Kalau dia ngomong yang lain, talqin lagi la ilaha illallah sampai dia meninggal. Kok ngomong yang lain, talqin lagi. Jadi jangan dicecar. Kalau dicecar itu khawatirnya memperberat orang yang meninggal dan itu peluang setan untuk menggoda. Takutnya dia putus asa nanti. Makanya jangan dicecar. Tapi cukup kita santai aja la ilaha illallah. Kalau dia ngikuti, udah biarin sampai dia meninggal. Kalau kemudian dia meninggal, ya sudah itu akhir ucapannya. Tapi kalau dia mengucapkan yang lain, maka harus ditalqin lagi sampai meninggal. Baik, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau sholat qobliyah silakan.